Malang Raya ini yang harusnya meninggalkan egosentris adalah para pejabat di 3 kabupaten kota ini. Tinggalkan egosentrisnya, harus punya tagline. Ini kalau kita buat tagline Malang ini, yang Batu bisa dapat, kabupaten bisa dapat, kota juga dapat. Anda mau melihat wisata alam, datang ke Kabupaten Malang. Anda ingin berkuliner dan melihat pelajar dan hospitality, datang ke Kota Malang. Anda mau melihat wisata buatan yang bakal anak dan keluarga menjadi senang, datang ke Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita ngobrol lagi kita undang lagi politisi senior, Pak Jamal Aziz, calon DPR RI dari Partai Nasdem nomor urut 6, yang politisi mungkin di Malang yang paling sering masuk televisi dulu ketika jadi DPR RI 2009-2014 gitu. Ya Pak Jamal, kita sudah banyak membahas tentang kemarin sebelumnya tentang profil Pak Jamal, tentang pandangan politik, lalu tentang pekerja migran. Nah, kita sekarang ingin membahas yang tidak kalah menarik di Malang Raya, yaitu soal pariwisata Malang Raya. Nah, Malang Raya ini kan kota pariwisata, daerah pariwisata. Batu ada wisata buatan, kabupaten ada wisata alam, kota ada wisata hospitality. Nah itu gimana Pak Jamal melihat wisata Malang Raya, mungkin secara umum dulu Pak Jamal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Atas apa yang disampaikan awal tadi oleh Pak Torik sebagai pemilik podcast Tugu Inspirasi. Kalau berbicara tentang Malang Raya, itu sangat luas dan demografinya itu sangat sulit. Maka saya sebelum bicara di Tugu ini, saya sudah katakan bahwa tidak mungkin seorang caleg di Malang Raya mampu menjangkau yang di penghujung Ampel Gading, ya, Ampel Gading itu di bagian Tirtoyudo. Ya, itu kiri itu kalau orang sini bilang wetan itu apa wetan itu? Timur. Timur itu Ampel Gading. Iya toh. Terus baratnya itu Kulon. Ya, kulonnya itu Kasembon. Utaranya itu Lawang, selatannya Sendang Biru, ya toh, dan sebagainya itu ya. Itu yang begitu luasnya, ya toh. Maka Malang Raya ini yang harusnya meninggalkan egosentris adalah para pejabat di 3 kabupaten kota ini. Wali Kota Malang, Wali Kota Batu, dan Bupati Kabupaten Malang. Tinggalkan egosentrisnya, harus punya tagline. Misalnya Kota Malang itu sebagai wisata kuliner, ya. Terus kota studies, karena universitasnya berkumpul di Kota Malang semua. Walaupun sih ada di perbatasan. Itu yang harus kita tonjolkan. Bahwa kalau anak kita selesai SMA layak untuk kuliah di Malang. Karena di sana bertumpu universitas yang punya kualitas, ya baik negeri maupun swasta, dan tidak terlalu mahal biaya hidupnya. Dan Malang tidak masuk kategori daerah yang cukup rawan untuk peluang anak-anak muda. Misalnya narkobanya dan lain sebagainya itu kecil sekali. Itu harus ada. Kota Malang punya sendiri untuk kotanya. Kabupaten ini wisata alamnya. Wisata alamnya itu ada Sendang Biru, ada Balai Kambang. Balai Kambang itu kayak tanah lot. Mengapa Bali cuma punya tanah lot bisa mengorbit seperti itu? Malang punya, kok enggak bisa? Rupanya saya setelah jalan ke sana, akses jalan yang di sana itu yang agak sulit. Saya tidak tahu itu kelompok kategori akses jalannya itu milik provinsi, atau milik kabupaten, atau nasional. Tapi kalau saya kemarin jalan, ada akses jalan nasional
yang dari selatan lintas selatan lintas selatan. Lumayan itu. Lumayan membantu lah. Membantu sampai di Balai Kambang. Tapi sebelumnya ya yang mau dari kota itu Mbak baca selawat terus ya tuh, bisa joget itu kalau orang hamil 6-7 bulan bisa melahirkan itu ya tuh. Nah, itu Kabupaten Malang. Belum lagi yang banyak. Ya, rafting di daerah Kasembon, ada Waduk Karangkates dan ada Selorejo dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan cukup bagus ya toh. Belum lagi yang daerah sana Poncokusumo itu yang mau naik ke Pujon. Ya toh. Itu Poncokusumo yang mau naik ke Gunung Gunung Bromo. Ya, koreksi itu di Gunung Bromo. Itu kan sebetulnya kalau ditata sangat baik. Orang tidak harus lewat Lumajang, bisa langsung ke Malang, turun pesawat di Malang Abdurrahman Saleh, langsung ke Poncokusumo naik ke Bromo. Ya toh, itu bagaimana menata itu dan memikirkan itu semua. Ya, cuman memang mungkin anggaran di pariwisatanya itu sendiri sangat kecil. Oke, sebelum ke anggaran kita yang soal egosentrisme itu. Jadi ini kan secara partai ya, Batu itu kan PDI, selalu kota ini sebelumnya Demokrat, lalu Batu PDI juga. Ya, Batu Kabupaten juga PDI. Nah itu sebenarnya ada dua partai yang sama, tapi kok nggak ada kepaduan gitu dalam membangun Malang Raya. Kenapa kota Malang bangun sendiri-sendiri, Kabupaten bangun sendiri-sendiri, Batu bangun sendiri-sendiri? Jadi mungkin begini, historicalnya Malang ini mulai melunjak itu kan kalau tidak salah pada saat dekade periode Bupati Rendra. Yang awalnya beliaunya itu Golkar, ya, terus ke Nasdem. Ya. Batunya PDI, kotanya Demokrat. Jadi partainya beda-beda. Sebetulnya kalau sudah menjadi pejabat publik tidak boleh lagi berbicara egosentris terhadap kepentingan partainya. Karena ini Anda sudah pejabat publik, maka keinginan publik, kepentingan publik itu harus menjadi skala prioritas. Oh Malang, oke. Pak Edi Rumpoko punya gagasan dari Sukoharjo buat jalan tembus di atas sana, Kebun Teh dan sebagainya, langsung turun Batu. Ini kan juga harus dipikirkan. Tapi waktu itu Pak Rendra berpikir, kalau ini saya amini, pelaku ekonomi di sepanjang jalan Sukoharjo sampai Malang, ya warung-warung dan lain sebagainya itu, Pak Rendra punya asumsi bisa mati nih ekonominya. Padahal tidak juga. Nyatanya sekarang sudah ada tol di Purwodadi keluar, Lawang keluar, orang tetap belok. Ya, yang di Lawang tetap kepingin ke warung AC tetap lewat darat. Yang dari Purwodadi yang kepingin ke Depot Sri ya tetap ke Depot Sri. Tidak ada yang kehilangan rezeki karena rezeki itu punya Allah. Bukan rekayasa dari pemikiran manusia. Manusia boleh berusaha, berpikir untuk yang lebih berstrategi. Ya, berstrategi. Tapi percayakan bahwa itu rezeki diatur oleh Allah. Kalau itu dibuka jalan tembus, itu tidak akan terjadi kemacetan. Misalnya sekarang sudah keluar tolnya dari Singosari, tapi itu mau ke Karangploso, macet krek bos. Siap. Iya tuh, macet krek. Memang di Karangploso sekarang sudah tambah. Kenapa tambah banyak macet? Karena di situ terlalu banyak kuliner juga sepanjang jalan itu. Ini kan rakyat memanfaatkan. Ini orang jalan ini memanfaatkan. Lah, orang yang sudah misalnya dengar bahwa di Karangploso itu ada bebek sinje. Nah, ini mumpung kita jalan mau ke Malang, berhentilah ke bebek sinje. Lah di bebek sinje itu menjadi kendala. Bus parkir, orang parkir dan sebagainya macet. Yang keluar dari tol pintu Singosari, krek. Di depannya lagi ada Pujasera yang juga begitu ramai dan lain sebagainya. Itu warung-warung itu menjadi favorit para wisatawan dalam negeri ini. Oke. Siap. Oke, Pak. Ini sebelum terlalu jauh, yang soal tagline itu gimana, Pak? Jadi
tagline-nya sendiri-sendiri atau jadi satu idenya? Satu aja. Jadi satu. Tapi kan memang begini, kita sebelum mengambil keputusan sebaiknya kita berembuk. Karena ini kepentingannya 3 wilayah. Duduk panggil orang yang ahli. Panggil ahlinya. Ini kalau kita buat tagline Malang ini yang Batu bisa dapat, kabupaten bisa dapat, kota juga dapat. Apa kira-kira tagline-nya? Yang itu bagaimana membrainstorming warga di seluruh Indonesia untuk ke Malang ya? Ke Malang. Tagline itu mengundang orang, memancing orang. Oh, Malang ternyata begini ya. Iya. Punya satu tagline. Punya satu tagline. Anda ingin melihat kota belajar, Malang tempatnya. Anda ingin wisata kuliner, Malang tempatnya. Anda ingin melihat wisata alam, Malang tempatnya. Menarik ini idenya apa di sini. Nanti dikemas bahasanya bagaimana yang terbaik. Karena kalau terlalu banyak, katanya terlalu panjang, orang juga tidak menarik. Tapi kan kebetulan ini punya otoritas masing-masing. Yang terbanyak penduduknya kabupaten. Anda mau melihat wisata alam, datang ke Kabupaten Malang. Anda ingin berkuliner dan melihat pelajar dan hospitality, datang ke Kota Malang. Anda mau melihat wisata buatan yang bakal anak dan keluarga menjadi senang, datang ke Kota Batu. Dirangkum dalam satu tagline. Dirampung. Nah, itu bukan urusan saya. Cari orang yang ahli bahasa, kan di sini banyak orang pandai. Oh, ini sebaiknya begini. Ide aslinya jangan lepas. Keluar kata-katanya cuma satu baris saja. Thread. Seperti kalau tagline-nya apa? Iki lo wong teko. Seperti saya buat tagline. Pak tagline apa? Tulisan wae. Iki lo wong teko. Itu kan cuma iki lo wong teko. Wis mari. Mudah kan? Mudah. Iki lo wong teko. Gitu. Oke, Abah, menarik gini. Jadi ini kalau terjadi nanti idenya Abah ini akan menarik. Untuk merealisasikannya gimana? Apa nanti ketika jadi DPR RI akan mengundang 3 kepala daerah ini atau gimana teknisnya, Pak? Teknisnya begini, saya itu anggota dewan. Tugas saya itu membuat undang-undang, mengawasi, eksekutif, menggedok anggaran. Tapi karena saya itu dipilih oleh konstituen dari Malang Raya, insya Allah saya jadi, saya pasti akan bicara dengan kepala daerah 3 ini. Saya minta waktu untuk bisa dipertemukan. Karena ini menyangkut kepentingannya konstituen saya. Kalau Malang ini secara perekonomian itu baik, kan saya dapat fadilah. Dapat ganjaran. Siap. Selama ini DPR kok kayak jauh dari wali kota ke bupati, Pak ya? Gimana? Jadi begini. 8 DPR yang Anda ini pertanyaannya memancing gitu. Sebetulnya saya bisa menjawab dengan mudah. Tapi ini kan menyangkut kepentingan orang lain juga. Ada 8 kandidat DPR RI yang sudah duduk di Malang Raya ini. Iya toh. Tapi kan tidak setiap anggota DPR itu punya kreativitas yang bersifat seperti yang apa saya ucapkan tadi. Karena itu juga ada resiko pasti mereka. Dan 2, mereka mungkin kalau kepala daerahnya itu punya kedekatan dengan partainya, bisa melakukan peneguran. Kalau agak sedikit terusi pendapatannya. Iya. Kalau saya kan tidak ada. Saya itu buat podcast gitu. Saya buat podcast di tempat yang lain, bukan di Tugu kan gitu. Ditanya, apa hari ini kalimatnya? Tuku wedhus keliru kancil. Gitu. Apa tulus ingin bela wong kecil? Kan gitu. Karena sudah umur 66 tahun. Iya, mau apa lagi sudah gitu loh bos. Nah, itu ini menarik yang katanya kan pejabat itu petugas partai, padahal bukan ya? Bukan, kalau dia sudah terpilih oleh rakyat, ya, dia sudah pejabat publik. Dia harus mengurus, kan dia jadi dipilih rakyat. Rakyatnya mana? Rakyat Malang, ya wes kerja kayak wong Malang. Partai itu cuma memberikan rekom karena persyaratan yang ditetapkan di dalam undang-undang. Siap. Itu loh. Sehingga enggak sendiri-sendiri, maksudnya enggak ego sektoral tidak ada. Dan kalau itu dijalankan, mereka merasa menikmati kan. Kota Malangnya juga kedatangan tamu wisata dalam negeri cukup banyak. Kabupatennya orang juga ingin tahu
apa itu Sendang Biru, apa itu Balai Kambang, apa itu rafting yang di Kasembon, apa itu Karangkates, dan yang begitu banyak. Gitu. Apa yang namanya kebun teh di Lawang yang itu tinggalan Belanda. Orang kan kepingin tahu. Ada orang yang ingin menikmati wisatanya. Gitu. Karena pemandangan datang ke sana. Ada orang yang memang mau hunting. Oh, datang ke Sendang Biru, ke Balai Kambang. Gitu. Orang yang kepingin memacu adrenalinnya turun di rafting di Kasembon. Nah, gitu. Atau orang mau nyoba berselancar, gitu. Tapi pakai perahu, bukan karena tidak ada ombak kan di Karangkates. Oh, waduknya besar, bagus, gitu. Dan di Karangkates itu juga ada golfing. Ya, tapi karena memang kurang diperdulikan, termasuk pemilik proyek Karangkatesnya dan kabupatennya, golfnya mati. Padahal, emang ya. waduh, venue-nya bagus sekali tuh. Gitu. Oke, Pak. Soal anggaran gimana, Pak? Pemerintah pusat, nah itu apa akan memperjuangkan itu nanti atau sulit untuk diperjuangkan anggaran? Bukan sulit. Kalau sulit itu tidak. Memang pariwisata itu cuman kecil. Kalau tidak salah sekarang itu malah turun itu. 3,3 kalau nggak salah. 3,4, 3 ya. Enggak, dari 3,2 naik 3,4 terus 3,3. Ya. Tahun ini katanya mau 3,3 gitu. Lah 3,3 triliun dibagi se Indonesia. Ya, Kota Malang, Batu dan kabupaten ya kayak orang masang andeng-andeng. Siap. Nah, bagaimana? Wong provinsinya aja sekarang sudah 38. Gitu. Terus kabupaten kotanya 500 sekian. Lah kita itu cuma dari 3 dari kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, cuman kan begini. Kalau memang mengharapkan anggaran dari pusat agak berat, 3 ini harus kumpul. 3 harus kumpul dan kita 3 ini harus berkeyakinan. Ini bisa kita datangkan investor untuk mengupgrade yang namanya Malang Raya ini. Cari swasta. Iya. Simbiosisnya bagaimana? Kamu kontrak sama saya 20 tahun, 10 tahun, gitu. Kamu benahi wisata ada di kota Malang, namanya Mendit. Oh, itu kan sudah mendunia dari zaman dulu Mendit itu. Tempatnya kerap berkumpul dan sebagainya. Tapi sekarang kan nggak upgrade, meredot terus. Lah kan kasihan. Harusnya berani ambil keputusan. Iya, ini siapa pemilik otoritasnya, kabupaten atau kota? Mau diapakan? Kan begitu. Ya. Siap. Kalau saya dulu zaman kecil-kecil ke Kota Malang ya mesti ke Mendit. Karena di situ ada kayak danau gitu, main sepatu apa itu dan sebagainya lah, ada monyet dan sebagainya. Itu kan seperti di Bali ada Ubud. Ya, tempatnya monyet-monyet itu Ubud kan gitu. Kenapa orang mau datang ke Ubud tidak mau datang ke Mendit? Oke, kita tidak mau yang lain, tapi orang yang wisata dalam negeri aja, minimal Jawa Timur mau datang. Lihat, kok bisa ya Kota Malang punya kayak hutan lindung melindungi para monyetnya di situ, namanya Mendit. Ini pemerintah harus tahu titik-titik destinasi yang menjadi prioritas itu mana. Nah, ini kita simbiosekan. Gitu, swasta kita panggil, kamu boleh ngelola, kamu memberikan pemasukan kepada Pemda, sekian tahun kamu saya kasih. Ini ada uang dari anggaran pemerintah yang nanti kita jadikan simbiose mutualisme dengan kamu. Kan begitu. Oke. Siapa menarik? Jadi ini Pak, mindset pemerintah daerah itu harus seperti pengusaha ya, entrepreneur ya. Iya. Nggak bisa jurus A, jurus B, jurus C. Nggak boleh kan dia komplek. Sekarang semua ramai UMKM. Yes, setuju. Karena UMKM ini bagian dari satu penopang ekonomi yang posisinya saat ini lemah. Iya, lah itu di Malang Raya cukup banyak bos, penjual bakso, penjual tahu campur, penjual gado-gado, penjual somai. Setuju saya, tapi kan mesti harus ada yang khas Malang. Misalnya tawa, tawa itu loh. Ya. Nah, itu di Aris, apa itu Munandar atau apa itu Pak? Ya, itu tawanya. Wah, oh iya. Dulu
tawa itu yang saya pada periode yang lalu hampir di setiap kecamatan mesti yang rame ada itu tawa. Sekarang sudah tidak ada semua. Kemana? Berarti pembinaannya kurang. Itu sosialisasi terhadap masyarakatnya kurang. Padahal tawa itu hampir dibilang termasuk kuliner yang limited edition. Kan itu kayak lapisan tahu yang lentur bagusnya, kasih jahe, gitu. Bisa dibuat ronde, bisa dibuat tawa. Nah itu. Ya. Oke, siap. Menarik sekali obrolan kali ini. Terima kasih Pak Jamal. Ya. Semoga teman-teman pembaca dapat pencerahan dan kita juga banyak belajar dari Pak Jamal. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadana wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.